Pihak pertama sepertinya sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi saat ini guys, karena center of the reading dan challenge-nya adalah dua-duanya major arcana. Artinya sudah datang divine intervention ke pihak pertama ini, sehingga pihak pertama tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain harus merasa terjebak dalam situasinya saat ini. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah special reading Cinta Segitiga untuk bulan Juli 2023 for all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Karena aku bicara dengan banyak orang sekaligus, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya guys. Nggak semua orang yang sedang terlibat dalam cinta segitiga akan merasa resonate dengan apa yang sebentar lagi aku sampaikan. Just take how it resonate to your personal life, oke? Kita akan buka dari 3 pihak sekaligus. Yang pertama adalah pihak 1, mereka yang menjalani hubungan dengan 2 orang sekaligus. Kemudian yang kedua adalah pihak kedua, itu adalah pasangan sah dari pihak pertama. Dan yang ketiga, yes, you know, pihak ketiga atau mereka yang membuat hubungan antara pihak pertama dan pihak kedua menjadi jauh lebih berwarna guys, oke? Kalau nanti kamu merasa resonate, artinya salah satu dari pihak yang aku sampaikan ceritanya ini adalah energi kamu dan tertarik untuk melihat peluang kedepannya akan seperti apa. Dan kemudian akan ada juga kartu nasihat untuk kamu guys. Masing-masing pihak ya, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungannya secara eksklusif, oke? Kalau ada masalah dalam mengakses video extended, silahkan di chat ke aku, cepet-cepet di chat. Jangan sampai kalian menunggu terlalu lama. Aku akan balas chatnya dan cari solusi untuk kalian, yes? Oke, kita akan segera mulai saja. Satu lagi guys, satu lagi katanya. Oke, let's begin. Cinta segitiga, cie. Aduh, satu aja kurang. Kalian masih main pasang 2 guys. I call upon the Almighty God, the Archangels, the Holy Spirit to come to this reading. Spirit of wisdom, please bless this reading. For all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Third party energy update for July 2023. Thank you. Oke, ini dia. Kita akan segera mulai ambil kartu untuk pihak pertama dulu ya guys. Halo pihak pertama, kamu adalah orang yang menjalin hubungan dengan 2 orang sekaligus. What's going on with your life right now related to this? Okay. Sudah kelihatan gambarannya seperti apa guys. Oke, kita akan segera lanjutkan untuk pihak kedua. Halo pihak kedua, kamu adalah pasangan sah dari si pihak pertama ya. Kalian bisa fast forward guys video ini kalau ini terlalu lambat. Tapi biar bagaimanapun aku harus mengambil kartu sesuai dengan cara yang disuruh ke aku, karena aku ini hanyalah kurir ya. Oke. Ini dia untuk pihak kedua. Libra, Gemini, Aquarius sangat kuat sekali di sini guys. Baik dari pihak pertama ataupun pihak kedua ya. Oke. Satu lagi, aku akan ambil energi untuk pihak ketiga. Halo kamu yang biasanya pirang atau yang biasanya ototnya kekar ada nggak ude-udenya kamu ya. Pihak ketiga adalah mereka yang memberi warna untuk hubungan antara pihak pertama dan pihak kedua ya. Ini adalah pendatang guys yang men-challenge pihak pertama dan pihak kedua. Halo. Oke. Pihak ketiga. Pihak ketiganya Cancerian guys. Oke, bercanda Aries sih rata-rata.
Oke, ready. Sudah terbuka semua kartunya. Kelihatan gak sih? Kalau nggak kelihatan, dilihat-lihat aja deh guys. Ya. Kalian emang perlu lihat kartunya gitu? Atau kalian perlu penjelasannya saja? Karena kadang-kadang aku lihat di komen itu, Bang Rey, tolong dong disorotin kartunya. Katanya, ih kayak kamu ngerti aja kartu tarot. Walaupun kamu ngerti kartu tarot, misalnya ada Eight of Swords gitu ya. Ini adalah persistensi, gagal move on, terjebak, attach. Bukan berarti akan itu artinya guys, karena tarot reader akan selalu punya pemahaman sendiri mengenai cerita yang terlihat di atas mejanya ya. Jadi sebenarnya kalau menurut aku sih lebih bagus kamu lihat pesan moralnya seperti apa daripada kamu mengamat-amati kartunya. Kalau kamu mau mengamat-amati kartunya di Google juga kartu banyak guys. Oke, kita akan segera mulai membahas satu persatu ya. Dimulai dari pihak pertama. Pihak pertama sepertinya sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi saat ini guys. Karena center of the reading dan challenge-nya adalah dua-duanya major arcana. Artinya sudah datang divine intervention ke pihak pertama ini sehingga pihak pertama tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain harus merasa terjebak dalam situasinya saat ini. Death of Sword ini adalah tidak bisa melepaskan baik pihak kedua ataupun pihak ketiga ya. Jadi pihak pertama ini kayak dipaksa untuk masuk ke sebuah situasi baru, tapi dia tuh nggak mau masuk ke situasi baru. Dia masih pengen membuat dirinya berada dalam situasi lama sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan kendalinya, kontrolnya gitu. Tapi nggak bisa ya guys, karena ketika The Major Arcana sudah datang, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita mau keluar dari sini atau mencoba untuk mangkir dari sini, itu biasanya The Tower akan datang. Oke. Dari pihak kedua yang aku lihat adalah The King of Swords yang di cross dengan The Star. Yang di near future-nya ada The Queen of Cups. Aku rasa pihak kedua ini berhasil melepaskan dirinya dari sebuah kecemasan atau perasaan sedih yang dalam. Ya, ketika dia menjadi the king of swords itu artinya I don't care anymore. Aku udah nggak peduli lagi apapun yang terjadi. Dan itu yang membuat dia berada pada posisi the star. Jadi dari pihak pertama, pihak kedua, dan pihak ketiga yang aku lihat di sini, pihak keduanya yang menjadi the star, yang menjadi pusat perhatian dari pihak pertama dan pihak ketiga. Oke? Karena pihak kedua ini seperti independen dan berdiri sendiri, but still emotion ada di sini. Yes, because this is the Queen of Cups, this is mother figure, nurturing. Ini adalah sosok keibuan guys, ibu rumah tangga yang akan tetap menjalankan kewajibannya atau yang tidak mau membiarkan situasi menjadikan dia tidak bertanggung jawab pada hal yang harus dia tanggung jawabi. Itu yang terlihat dari pihak kedua ya. Even dia tuh berada pada posisi the star, tapi dia berjanji akan tetap menjalani kewajibannya dan bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan kepadanya. Oke. Dari yang dingin akan kembali menyadari perasaan. Ada emotion yang mendalam. Oke, di bulan Juli ini. Kita segera lanjutkan untuk pihak ketiga. Ada The Seven of Wands terlihat di sini yang di cross dengan The Emperor. Pihak ketiga ini kayak membuat dirinya berada dalam sebuah pilihan sulit. Sebenarnya dia bisa saja nggak perlu berada dalam situasi sulit ya, tapi dia yang membuat dirinya berada dalam situasi sulit dan kemudian sebentar lagi akan melepaskan. Karena baginya yang paling penting adalah kebebasannya satu, powernya ya, atau visi dia terhadap hidup, dan dia tidak ingin siapapun menghalangi upaya dia untuk bisa mendapatkan kehidupan yang terbaik. Oke. Ada dua yang kayak tersadar, terbangun di sini guys. Yang pertama adalah pihak kedua dan yang kedua adalah pihak ketiga. Mereka sama-sama bangun, sama-sama tersadar atas situasi yang mereka hadapi saat ini, dan ini lagi kena getahnya, kayak lagi kena amsyong pihak pertamanya. Kita akan langsung klarifikasi, bukan klarifikasi, iya klarifikasi sih. Cari informasi tambahan. Aku yang mau aku klarifikasi adalah kartu challenge-nya saja ya. Kita mulai dari pihak pertama, ada The Hangman di sini. Call upon the Almighty, kita call upon the Archangels, call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Cinta segitiga. Ya, the full lagi ya guys di bawahnya. Aku disuruh lihat tadi. Ten of Pentacles, The Magician. Oke.
Oke, karena ada sosok dari sisi pihak ketiga dan ini dikaitkan ke pihak pertama, ini yang harus berakhir disuruh oleh universe dengan the fool ditambah dengan the hangman yang datang miring ya guys. Kalau seandainya kamu tidak mengakhiri hubungan antara kamu dengan pihak ketigamu begitu, maka segala sesuatu akan tertunda di dalam hidupmu. Ya, dan bagi pihak pertama saat ini sulit sekali untuk menjaga jarak atau menjauhi atau meninggalkan melepaskan si pihak ketiga ini. Oke, karena ada kartu attachment atau kemelekatan di sini yang sangat kuat guys dengan munculnya the Eight of Swords. Macam-macam yang membuat orang masuk ke the Eight of Swords ya, bisa jadi kekaguman, tapi aku tidak melihat dia sedang jatuh cinta sih ke si pihak ketiga ya. Aku nggak melihat begitu. Yang aku lihat ada kesulitan untuk bisa melepaskan dan kemudian kembali ke situasi di mana dia seharusnya berada. Oke, The Ten of Pentacles, The Magician, dan The Two of Wands. Saat ini dia sudah terlalu jauh dari pasangan sahnya. Dan apa-apa udah mulai berantakan di dalam hidupnya guys. Karena The Hangman ini kayaknya mempengaruhi ke berbagai aspek dalam hidupnya. Karirnya udah mulai hancur begitu ya. Mungkin ada masalah kesehatan juga guys. Karena The Magician ini aku lihat kayak ada yang berulang kali bolak-balik datang ke dokter atau ke praktisi apalah ya, kayak pengobatan tradisional begitu, berkali-kali datang, berkali-kali datang. Eh, ini kayak lagi sakit begitu, atau ada masalah keuangan atau karirnya lagi bermasalah. Apa-apa yang dia kerjakan seolah-olah gagal-gagal mulu begitu guys ya. Tapi sebenarnya tidak gagal, ya hanya tertunda. Perlu kalian ketahui bahwa The Hangman itu tidak meng-cancel apapun. The Hangman itu hanya memblokir sesuatu. Jadi yang harusnya bisa sehat dengan pengobatan tertentu jadi nggak bisa sehat. Yang harusnya bisnisnya lancar, menghasilkan cuan begitu, ketika The Hangman datang maka bisnisnya itu tertunda, cuannya tertunda, kesuksesannya tertunda kayak begitu. Tapi ini orang masih belum menyadari. Jadi kalau kamu adalah pihak pertama dan saat ini kamu merasa apa-apa yang kamu kerjakan itu kayaknya semuanya kepending. Kamu mau melakukan ini udah maksimal kamu lakukan kepending, melakukan ini maksimal dilakukan juga kepending. Itu karena kartu The Hangman ini sedang berkuasa atasmu saat ini. Kenapa The Hangman itu datang Ray gitu ya? Itu sebenarnya kabar baik untuk kamu supaya kamu tidak melangkah terlalu jauh ya, karena ada yang sudah dikasih tahu oleh universe ke kamu tapi kamu tidak jalani pihak pertama. Kamu sudah dikasih tahu ini yang harus kamu lakukan sebelum kamu melakukan ini, sebelum ini begitu, tapi kamu enggak, kamu itu mau kayak lompat yang ini dulu yang mau aku kerjakan baru kemudian yang ini aku beresin begitu. Jadi kamu itu kayak masih mau mengejar hal duniawi gas dan kemudian nanti baru kamu akan mengikuti apa yang ada di dalam intuisi atau di dalam hatimu saat ini. Kamu udah tahu apa yang baik yang harusnya kamu lakukan, tapi kamu kayak menunda-nunda. Let's say di sini dikatakan the Ten of Pentacles ditambah the Fool, artinya kamu harus memperbaiki hubunganmu dengan pasangan samu pihak pertama. Ya, tapi kamu bilang nanti dulu karena masih ada yang harus aku bereskan. Aku masih mau menjalani hidup versi yang aku inginkan misalnya, atau menikmati hidup seperti yang aku mau begitu, dan kehidupan yang kamu mau itu tidak bisa kamu raih. Berbagai aspek dalam hidupmu, katanya. Ya, dan hati-hati guys, karena berikutnya kartu The Eight of Swords ini akan membutakan matamu. Kamu nggak akan tahu lagi harus melakukan apa di dalam hidup ini kalau kamu masih tetap melawan The Hangman yang datang miring tadi. Itu yang paling penting untuk kamu, pihak pertama. Oke? Bagaimana caranya Ray supaya aku bisa tahu apa yang aku harus lakukan supaya Hangman ini bisa diangkat dari hidupku? Kamu sudah tahu, itu sudah diceritakan kepadamu sebelumnya. Ciri-cirinya adalah kamu melakukan sesuatu yang kamu tahu itu tidak baik tapi tetap kamu lakukan. Let's say misalnya universe sudah bilang hentikan petualanganmu dengan pihak ketiga saat ini. Kenapa? Karena itu yang menghambat karirmu misalnya begitu, tapi kamu masih tetap lakukan. Kamu tahu nggak baik dong gitu. Dan saat ini memang banyak hal yang terhambat dalam hidupmu gitu, tapi kamu masih tetap lakukan. Hentikanlah yang tidak seharusnya kamu lakukan tersebut dan mulailah melakukan yang disuruh ke kamu yang membuat perasaanmu tenang, even tidak kamu inginkan. Oke. Kadang-kadang ada perasaan, ada tindakan yang membuat perasaan kita tenang walaupun kita tidak inginkan guys. Nah itu yang perlu kamu lakukan pihak pertama. Kita akan segera teruskan ke pihak kedua. Halo. Oke, pihak kedua terlihat sangat emosional di sini guys, dengan datangnya kartu The King of Swords ditambah The Two of Cups dan The Strange. Semakin kamu emosional, semakin kamu stres. Oke, The Two of Cups di sini ya berarti
apapun yang dia lakukan saat ini, si pihak pertama ini ke kamu, itu yang kamu balaskan ke dia. Jadi kalau kayak dia tuh nggak pedulian sama kamu, kamu pun balas dengan tidak peduli. Kalau seandainya dia tuh nggak pulang, kamu nggak mau tanya dia kenapa nggak pulang. Kalau seandainya dia itu tidak memberi kamu nafkah, let's say misalnya dari seorang suami begitu, kamu pun tidak menanyakan mana nafkah, karena memang kamu terlihat mampu di sini guys. Kamu tidak tergantung ke dia. Sebagian kecil dari situasimu saat ini membuat kamu memang pantas melakukan apapun yang sedang kamu lakukan saat ini. Tapi aku lihat kamu kayak mengingkari ini guys, the two of cups ini ya. Jadi saat ini pihak kedua udah bilang aku nggak peduli lagi, aku nggak mau lagi. Beberapa di antara kalian mungkin sudah mulai mencari-cari pengacara untuk bercerai atau guys, bercerai atau berpisah gitu guys, atau sudah mau cari informasi tentang eh, bagaimana cara melanjutkan hidup sendirian tanpa pasangan kalian ini begitu. Em, dan yang menarik di sini karena The Star ini datangnya miring, ini akan segera ditegakkan begitu ya kalau readingan Celtic ini. Kamu kayak dikasih kesempatan untuk melakukan itu. Tapi nanti yang akan menghalangi atau yang menghambat kamu adalah perasaanmu kepada pasangan pertama, pihak pertama ini, kepada pasangan sahmu ini. Kamu belum lihat ini guys. Ini tidak terjadi di bulan Juli, ini terjadi di 6 bulan ke depan setelah Juli berlalu. Juli ini kamu akan merasa dirimu itu unstoppable. Tidak ada yang bisa menghentikan aku, sesukaku. Aku mau melakukan apapun bisa, bebas. Dan memang kamu kayak di-approve untuk berada dalam situasi itu ya. Oke, mungkin kalau kamu adalah pebisnis, kamu bisnisnya lagi lancar-lancarnya. Kalau kamu adalah seorang yang berkarir, begitu karir kamu lagi bagus, money bukanlah masalah bagimu saat ini ya. Tapi kamu seperti akan menyesali tindakanmu ini guys. Pihak kedua. Jadi tugasku di sini adalah untuk bilang ke kamu, even kamu dalam masa the star saat ini, tapi bukan tujuannya untuk pergi. Bukan tujuannya untuk melepaskan ini, karena universe sedang menyuruh ini untuk memperbaiki hubungan dengan kamu. Dan kamu malah dikasih posisi the star ingin menjauh dari dia. Ini kan udah nggak sinkron ya guys. Oke, the starmu itu sebenarnya kamu manfaatkan untuk tidak perlu merasa terbebani atau merasa sedih lagi dengan situasi yang terjadi saat ini di antara kalian berdua. Tapi entah kenapa urusan kalian belum selesai guys. Karena Ten of Pentacles muncul di sini dan the Two of Cups dari sisi kamu. Dan di near future-nya kamu adalah the Queen of Cups. Kemungkinan besar kamu akan lebih powerful dari si pihak pertama ini once kalian bisa memperbaiki hubungan ini. Ini akan menjadi lemah guys setelah dia nanti kembali ke kamu dan kamu yang akan kayak lead memimpin hubungan ini berikutnya. It's complicated, oke. Okay. Kita teruskan untuk melihat keadaan si pihak ketiga. Ada Emperor di sini. Let me clarify the Emperor. Thank you very much. Nine of Cups hampir keluar guys. Berarti sebenarnya kamu pihak ketiga. Oh, The Star. Nah ini yang aku bilang tadi, dua-duanya sama-sama dibangunkan. Ini The Star, ini The Star ya. Oke, The Knight of Pentacles. Dan kemudian The Eight of Pentacles. Maka bisa dikatakan bahwa pihak ketiga ini sedang tidak mengharapkan apapun dari si pihak pertama. Ini dua-duanya sama-sama powerful. Jadi kalau ini adalah wanita karir, ini pun wanita karir. Kalau ini adalah ibu rumah tangga yang yang bisa menjalankan tugasnya dengan baik begitu, ini pun bukan yang bergantung ke orang ya. Entah bagaimana pertemuan kalian bertiga ini, tapi tidak ada yang kayak sedang mengharapkan pentacles one to each other. Dan ini agak-agak istimewa sih guys, karena biasanya third party situation itu pasti ada kaitannya dengan pentacles ya. Even pentacles itu bukan harus kudu tentang uang begitu, tapi akan ada bau-bau pentacles yang sangat kuat sekali gitu, atau hal duniawi, karena third party situation itu lebih cenderung ke hal duniawi. Tapi aku tidak melihat itu di dalam readingan cinta segitiga di bulan Juli ini guys. Yang ini mandiri, yang ini mandiri. Dan kemudian ini yang akan melemah sebentar lagi. Ini maunya ke sini, ke si pihak ketiga begitu, tapi universe bilang karena ini kartu major arcana semua, ini kembali ke sini. Dan karena ini kayak memohon, mungkin begging ke sini, ini nggak bisa lepas, pihak ketiganya nggak bisa lepas, dan kemudian itu yang membuat emperornya tadi miring. Jadi tidak berdaya. Wahai pihak ketiga, jadi saat ini ketika kamu resonate dengan readingan ini, kamu adalah pihak ketiga. Kehadiran pihak pertama ini di dalam hidupmu membuat kamu jadi tidak berdaya. Kamu banyakkan repotnya ngurusin dia. Mulai dari masalah uang mungkin, atau masalah kesehatan, atau masalah ketidaktegasan, atau
hubungan yang on dan off berkali-kali, itu membuat kamu seperti terjebak ke si pihak pertama ini. Awalnya mungkin di beberapa waktu sebelumnya kamu kayak merasa ini seperti hadiah bagimu gitu, tapi makin ke sono kamu ngelihat bahwa ini seperti beban, guys. Jadi kamu pihak kedua, don't worry about that. Dan aku yakin kamu pun tidak worry ya, guys, karena kamu terlihat sebagai King of Swords di sini. Ini tidak sedang ada urusan yang harus diselesaikan. Mereka berdua ini sebenarnya harus segera selesai, tapi pihak pertama yang nggak mau menyelesaikannya dengan pihak ketiga. Sementara pihak ketiga pengen segera bisa lepas supaya dia bisa mendapatkan kebebasannya as a sword. Di bulan Juli ini, kamu pihak ketiga akan segera punya powermu sendiri untuk meng-cut ini orang keluar dari hidupmu. Once dia kamu cut keluar dari hidupmu, kamu akan mendapatkan powermu. The Emperor akan ditegakkan untukmu dan kamu bisa melanjutkan perjalanan hidupmu. Ini bukan urusanmu lagi, ini akan menjadi urusan si pihak kedua. Ya, dan pihak kedua akan segera menyadari bahwa pihak pertama adalah urusannya. Aku melihat benar-benar mother figure. Ya, kamu akan seperti menyambut anakmu pulang ke rumah pihak kedua dimulai dari bulan Juli ini akhir sampai dengan 6 bulan ke depan, dan prosesnya itu tidak akan mudah bagimu. Tapi kamu sudah dikasih energi the star tadi, guys, bahwa kamu bisa melakukannya walaupun saat ini pemikiranmu the starmu itu bukan untuk pihak pertama ini. No, the star yang diberikan oleh universe ke kamu adalah untuk si pihak pertama. Urusanmu dengan dia yang belum selesai, urusan pihak pertama dengan pihak ketiga sudah selesai. Ini akan segera melanjutkan perjalanannya dengan powernya tadi, The Emperor itu, dan kalian berdua akan segera kembali bersatu. Tapi ini lemah kamu yang taking charge atau ngelit hubungan ini berikutnya. Kenapa aku harus kembali ke dia lagi, Ray? Kalau kamu pihak kedua bertanya seperti itu, aku kan udah the star gitu ya. Karena memang urusan belum selesai, guys. Karena memang urusan belum selesai. Aku rasa ini berkaitan dengan keluarga, ya. Kemungkinan besar ada anak atau ada aset yang harus diberesin bersama-sama, atau keluarga besar memang menginginkan hal seperti itu, I don't know. Tapi yang jelas yang akan segera berurusan lagi dengan intens adalah pihak pertama dan pihak kedua, dan because this is the Two of Cups dan the Queen of Cups. Sikap kamu dalam menerima dia kembali nanti yang akan memancing atau memanggil King of Cups datang. Karena dari sisi dia saat ini dia belum bisa menjadi King of Cups, karena kan masih terjebak dengan The Eight of Swords ini. Tapi cara kamu nanti memperlakukan dia ketika dia kembali ke kamu, itu yang akan membuat King of Cups datang. Dan ketika King of Cups sudah datang bersama Queen of Cups, The Two of Cups akan gayung bersambut. Saat ini mungkin kamu kayak nggak mau terima itu pihak kedua karena kamu terlihat independen sekali, guys. Tapi jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan dulu karena kamu belum menjalaninya, ya. Yang jelas ketika kamu menerima dia kembali, itulah jalan yang tepat yang harus kamu lalui sebenarnya bersama dengan dia. Bukannya memanfaatkan the starmu itu untuk memilih jalan lain dalam hidupmu yang jauh dari dia. Bagaimana seandainya kalau aku nggak mau, Ray? It's okay with you, karena memang aku tidak melihat the major arcana di sini yang di centernya, di tengahnya begitu, silahkan gitu. Tapi ini yang menjadi kayak gimana ya, penghalangnya nanti perasaanmu sendiri. Saat ini memang the star itu menutup perasaanmu sendiri karena kamu merasa sangat oke banget keadaanmu saat ini begitu, nggak ada masalah, nggak ada dia pun nggak masalah begitu. Tapi kan semua major arcana akan diberikan dan diambil berdasarkan waktu universe, ya. Jadi the star ini pun pasti akan diambil darimu suatu saat nanti. Ketika the star ini diambil dan kamu tidak bisa menghadirkan King of Cups itu di dalam hidupmu, maka kamulah yang akan menyesali keadaan ini. Kenapa dulu aku tidak menerima dia kembali? Kenapa aku dulu tidak memberikan dia kesempatan lagi? Kenapa aku dulu tidak mau mendengarkan arahan dari universe untuk memberi kesempatan ke dia? Kayak penyesalan-penyesalan yang akan datang berikutnya karena di near future kamu terlihat sebagai the Queen of Cups. Oke? Oke, kita akan segera melihat peluang yang akan terjadi antar pihak. Aku hanya akan ambil 2 kartu untuk masing-masing pihak. Yang pertama adalah peluang detail yang akan terjadi ke depannya antara pihak pertama dengan pihak kedua. Ini nanti akan bisa kalian lihat di video extended ya, guys. Kemudian pihak pertama dengan pihak ketiga. Lalu pihak kedua dengan pihak ketiga. Aku pengen tahu apakah pihak kedua ini
kenal dengan pihak ketiga atau bagaimana? Karena dua-duanya sama-sama independen dan The Eight of Pentacles muncul di sini kemungkinan bekerja di bidang yang sama atau satu kantor atau bergerak di bidang usaha bisnis yang sama. Oke. Kemudian yang berikutnya aku mau lihat adalah nasihat untuk masing-masing pihak. Yang pertama, nasihat untuk pihak pertama dalam situasi kamu yang terjebak saat ini. Oke. Kemudian untuk pihak kedua. Ya. Kemudian untuk pihak ketiga. Oke, siapapun kamu saat ini, baik pihak pertama, pihak kedua, atau pihak ketiga, dan kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan dan tertarik untuk melihat kartu-kartu yang tertutup ini, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian, all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Energi update untuk cinta segitiga di bulan Juli 2023, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.